Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Mas Kawan Kawan Podcast. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama aku Piana Ayanila. Nama saya Devi Aula Rahma Putri. Nama saya Lisa Jura Nafisa. Nama saya Faris Farizal. Nama saya Rifki Muzaki Rozak. Gimana nih kabar kalian? Wah, udah lama nggak ketemu. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih podcastnya online gitu? Ya nih, aduh, gara-gara pandemi kemana-mana susah. Enak nggak Biasanya enak kan sih. kalau podcast enak. Kenapa Ki? Ya enak nggak enak gitu. Jadi susah gitu ngaturnya kalau online itu. Ada untungnya dan Sinyal ya. Ya untungnya bisa di rumah aja gitu. Stay di rumah aja. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Ya amin. Amin. Oh iya, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih demokrasi itu apa? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tadi kan menurut Abraham Lincoln. Nah, kalau menurut Charles Costello, yaitu demokrasi adalah sistem sosial dan politik, pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum, dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Nah sekarang menurut John L.S. Tito itu demokrasi itu adalah pada dasarnya itu adalah kekuasaan yang berawal dari rakyat dan untuk rakyat. Dan dipisah oleh 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Berarti secara garis besar itu demokrasi berada di demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, namun yang melaksanakannya adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Ya. Nah, beberapa macam demokrasi di Indonesia itu ada 3, yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan demokrasi Pancasila. Kita bakal ngebahas sedikit-sedikit tentang demokrasi tersebut, dimulai dari Alicia. Nah, demokrasi terpimpin nih ya. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya, liberalisme, dan otokrasinya diktator. Demokrasi terpimpin diadakan dari tahun 1957 sampai 1965. Ada beberapa juga ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan model demokrasi lainnya di Indonesia. Dominasi presiden menguat pembatas peran DPR dan partai politik, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Ciri-ciri tersebut menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Ciri-ciri tersebut bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang diambil dari Soekarno. Adapun latar belakangnya, latar belakang sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Dari segi keamanan nasional ini, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
Yang kedua, dari segi perekonomian. Dari segi perekonomian ini sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang disebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonominya tersendat. Yang terakhir, dari segi politik. Dari segi politik ini, Konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pada demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang pertama, pembentukan Nasakom. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua, TAP MPRS nomor 3, MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Yang keempat, pengangkatan ketua DPRD atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. Dan yang terakhir, GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Dalam demokrasi terpimpin ini, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah. Sekian dari demokrasi terpimpin. Selanjutnya nih, aku ingin menjelaskan apa sih demokrasi liberal itu. Nah, pengertian demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas atau terbanyak diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Nah, selanjutnya ada sejarah demokrasi liberal. Pertama kali ditemukan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Nah, selanjutnya bisa nih dijelasin sama Rifki. Oke, sekarang saya yang jelasin ciri-ciri demokrasi liberal itu bagaimana. Nah, di sini ada banyak sih ciri-cirinya, tapi saya bakal ngambil sebagian aja. Di antaranya adalah agama adalah urusan masing-masing. Jadi di demokrasi liberal itu agama itu urusan masing-masing. Jadi orang lain tuh nggak boleh ikut campur, khusus untuk dirinya dan Tuhannya sendiri. Dan yang kedua ada mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, kalau sekarang kan lebih ke kepentingan bersama. Nah, kalau di liberal itu lebih ke kepentingan pribadi. Tetapi di samping itu juga nggak semuanya gitu di kepentingan pribadi itu. Nah, selanjutnya adalah pemilu yang rahasia. Nah, pemilu yang rahasia di sini jadi sifatnya itu kita memilih tapi tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jadi sampai saat ini juga masih dilakukan itu sistemnya yang sekarang tuh disingkat tuh biasanya tuh jadi lomba judi. Jadi pemilihannya tuh harus langsung, jujur, adil, dan satu lagi tuh rahasia. Nah, dan yang terakhir ada pembatasan masyarakat antara kaum minoritas dan mayoritas. Nah, di sini biasanya tuh kaum mayoritas tuh lebih lebih
ini apa sih, lebih dominan gitu di dalam pembatasan kaum minoritas dan mayoritas ini. Nah, mungkin cuma segitu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi demokrasi Pancasila itu dimulai pada masa Pak Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi sangat beda dengan konsep demokrasi terpimpin pada masa Pak Soekarno. Jadi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru secara nggak langsung mendelegitimasi konsep demokrasi terpimpin. Super Semar menjadi tanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Dalam buku Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan 2003, karya Mahmud MD menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi pemimpin nggak dikasih hak buat ngambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat. Ketika mufakat bulat nggak tercapai, melainkan melalui voting, dan ini sangat berbeda dengan konsep demokrasi terpimpin yang tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak tercapai. Tahun 1967, Pak Soeharto ngasih kepastian atau penjelasan kalau demokrasi Pancasila ini demokrasi kedaulatan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan Pancasila. Demokrasi Pancasila yang mengatur hubungan harmonis antara maksudnya demokrasi Pancasila juga mengatur hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Terus penyebab kegagalannya, menurut jurnal ilmiah demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia tahun 2014, karya Arif Wijaya, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada, terus rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pelanggaran HAM, dan praktik KKN yang merajalela. Demokrasi Pancasila runtuh bersama kejatuhan Orde Baru tahun 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan protes massa yang menuntut reformasi. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Pak B.J. Habibie. Sekian dari demokrasi Pancasila. Nah, itu dia bahasan tentang macam-macam demokrasi di Indonesia. Sekarang kita bakal ngebahas tentang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan demokrasi tadi. Nah, yang pertama, yang berperan dalam demokrasi. Soekarno adalah mantan presiden yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Soekarno lahir dengan nama Kusno Susrodihardjo. Lahirnya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafatnya 21 Juni 1970 di Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Soekarno juga adalah yang berperan pada demokrasi terpimpin tahun 1957 sampai 1965. Soekarno mengenai demokrasi tertuang dalam konsep pemikirannya, yaitu Marhanisme. Marhanisme yang merupakan buah pikir Soekarno ketika masih belajar sebagai mahasiswa di Bandung. Marhanisme pada hakikatnya sering menjadi pisau analisis sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Marhanisme itu terdiri dari 3 pokok, atau yang disebut dengan Trisila. Yang pertama, sosionasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Di antara ketiga sila itu, pemikiran dan konsepsi Soekarno mengenai demokrasi ada di sila kedua dalam Trisila Marhanisme, yaitu sosiodemokrasi.
Sosiodemokrasi menurut Soekarno adalah suatu sistem demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan. Sosiodemokrasi yang diinginkan oleh Soekarno adalah saat demokrasi itu sendiri mendasari nilai-nilainya pada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada sebagian masyarakat. Dalam hal ini, Soekarno mengkritik demokrasi Prancis dan demokrasi Amerika Serikat yang menurut Soekarno hanya mementingkan sebagian kelompok orang saja, yaitu kelompok borjuis atau sederhananya Soekarno ingin demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa nerangin? Oke, selanjutnya itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir tahun 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Dia merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden karena berselisih dengan Pak Soekarno. Pak Hatta ini dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Sekian dari Pak Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya ada Soeharto. Pak Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dan wafat 27 Januari 2008. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dijuluki dengan sebutan populer The Smiling General atau Jenderal yang tersenyum. Karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan, meski begitu dengan berbagai kontroversi yang terjadi, dia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, selama hampir 32 tahun pemerintahan Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Apa sih Repelita itu? Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Dalam masa kekuasaan Soeharto, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, Pak Harto ini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Nah, tapi akan tetapi Niki, baru-baru kali ini ada yang mau nyaingin katanya. Ada iya. Ya kan? Katanya gitu. Tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Bapak infrastruktur ya. Iyalah. Lebih mantap banget yang saat ini itu loh. Ya. Iyalah. Nah. Dalam era ini, dalam masa Soeharto, masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer to Self-Sufficiency dari Food and Agriculture
Organization pada tahun 1984 yang diterima oleh Presiden Soeharto. Oke. 2 periode itu. Oke, lanjut saya mau nerangin nih tentang Amir Syarifuddin, gimana sih di dalam demokrasinya gitu. Nah, Amir Syarifuddin itu lahir di Medan tahun 1907 pada 27 Mei dan meninggal pada 19 Desember 1948. Nah, dia itu adalah tokoh revolusi Indonesia dan pernah dijabat menjadi Perdana Menteri Indonesia juga pada masa revolusi Indonesia. Nah, dia juga mengikuti salah satu partai yang rada takut juga nih saya neranginnya tentang komunis-komunis gitu. Nah, jadi dia tuh menjadi partai Front Demokrasi Rakyat atau yang biasa disingkat FDR, yang dimana itu di dalam sistem tersebut tuh dibagi-bagi lagi gitu. Ada partai-partai lagi gitu di dalamnya. Yaitu ada Partai Komunis Indonesia (PKI), ada Partai Sosialisasi Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan yang terakhir itu ada Pemuda Sosialisasi Indonesia atau Presindo. Nah, tapi ya cuma segitu aja sih kalau misalnya tentang Amir Syarifuddin, dan akhir-akhirnya tuh Amir Syarifuddin tuh ditangkap dan dihukum mati. Ya, cuma bisa aja yang kalau ngomongin tentang PKI, takut ya Ki? Ya ntar tiba-tiba yang ketok-ketok kan nggak lucu kan, atau tukang bakso lewat gitu, funky gitu. Oke, berarti itu dia tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan demokrasi. Ada IR Soekarno, ada Muhammad Hatta, Bapak Soeharto, sama yang terakhir siapa Ki? Amir Syarifuddin. Ya, sedikit tentang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam demokrasi di Indonesia. Nah, segitu aja podcast dari kita. Semoga nanti kita bikin podcast bareng-bareng secara offline ya. Ya. Dan bisa ketemu lagi. Akhir kata, terima kasih buat yang udah mau dengerin podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Nah. Dadah.